Jemaat Tuhan, sebelum kita akan mendengar pemberitaan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Namun masih ada misteri besar dalam hidup ini yang tidak kami mengerti. Kami mungkin bertanya dengan Nikodemus di masa lalu, bagaimana hal ini bisa terjadi? Berilah kami, ya Tuhan, hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan di dalam kami menjalani kehidupan ini dengan iman dan melakukan hal yang benar menurut kehendak-Mu. Diamkanlah suara-suara yang lain yang mencoba mengganggu konsentrasi kami di dalam membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 3, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Begini bunyinya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia.
Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini Gereja Tuhan menurut kalender gerejawi merayakan Minggu Trinitas. Perayaan Hari Minggu Trinitas ditetapkan pada abad 14 dan dirayakan pada hari Minggu sesudah Pentakosta, untuk menyaksikan bahwa seluruh karya, seluruh tindakan Tuhan Allah yang Esa atau Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah dinyatakan untuk dialami oleh semua orang percaya. Di sini pernyataan Tuhan Allah dan kekudusan keesahannya menjadi pusat penyembahan umat percaya. Sehingga Minggu Trinitas mengajak kita semua sekali lagi untuk mengingat bahwa Tuhan Allah di dalam Bapa berkaya untuk mencipta, dan di dalam Yesus Kristus menyelamatkan dan menyertai dunia ini, dan kita menyambut kasih itu, karya kasih-Nya, dengan hidup melalui tuntunan Roh Kudus, agar supaya kita dapat menjalani hidup ini berkenan di hadapan-Nya. Namun, perjumpaan dengan Tuhan Allah adalah hal yang menggentarkan. Dan setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Demikian pun yang dialami oleh Nikodemus di dalam pembacaan Alkitab saat ini. Nikodemus, ia adalah seorang rabi Yahudi, pemimpin agama Yahudi waktu itu. Dan diceritakan ia datang pada Tuhan Yesus. Hal yang aneh terasa, sebab ia seorang pemimpin agama yang dimana pengetahuannya sungguh luar biasa tentang Taurat. Maka dari itu ia datang pada malam hari. Mengapa? Mungkin ia takut dilihat oleh orang. Mungkin ia tidak mau kedatangannya diketahui oleh orang lain. Mungkin, dan mungkin.
Nah, dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus yang memiliki pemahaman orang Yahudi bahwa untuk mencapai keselamatan adalah dengan jalan berusaha melalui dirinya sendiri. Pemahaman pada waktu itu bahwa peranan usaha manusia mendapatkan tempat yang dominan dalam rangka mencapai kerajaan Allah. Sehingga seorang Yahudi berjuang melalui peraturan, melalui hukum, melalui perbuatan baik agar pada saatnya mendapatkan upah yang sepadan dengan ketaatan melakukan semua itu. Dengan demikian, mereka terbebas dari hukuman yang membinasakan. Itu pemahaman Yahudi pada waktu itu. Nah, konsep yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa upaya mencapai kerajaan Allah yaitu dengan jalan bukan sekedar melalui usaha manusia sangat bertolak belakang dengan pemahaman Nikodemus. Menurut Tuhan Yesus, kerajaan Allah hanya bisa dicapai dengan kasih karunia Tuhan Allah, bukan melalui perbuatan-perbuatan manusia apapun itu. Dengan demikian, konsep yang mengandalkan kemampuan manusia disempurnakan dengan kemampuan mengandalkan kemahakuasaan daripada Tuhan. Manusia dipanggil Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Manusia tidak akan mampu berjuang sendiri. Manusia harus bergantung pada Tuhan. Manusia harus mengandalkan kasih karunia Tuhan. Ya, manusia butuh Tuhan. Oleh karena itu, di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 7, pembacaan pertama tadi. Manusia yang berdosa itu bisa dikuduskan. Bisa dikuduskan oleh karena Tuhan yang menguduskannya. Bukan karena perbuatan baik manusia itu sendiri. Oleh karena manusia membutuhkan Tuhan, maka Tuhan Allah dengan kasih-Nya berinisiatif mengasihi manusia. Kasih Allah tersebut dinyatakan dalam bentuk mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Di mana pada hakikatnya Allah itu maha tinggi. Ketika dalam kisah Taurat Musa Allah ditinggikan, maka Injil Yohanes pun ingin ditegaskan Allah yang maha tinggi tersebut berkenan menjadi hina di kayu salib untuk menyatakan kasih-Nya, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Dengan penyataan ini dapat dipahami bahwa keselamatan, kerajaan Allah, kehidupan kekal bukan sekedar usaha manusia, namun merupakan inisiatif daripada Tuhan Allah sendiri. Nah, jika telah diselamatkan dan dikasihi Allah atas inisiatifnya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Apakah kita hidup seenaknya? Hidup menurut keinginan-keinginan kita? Hidup menyukai kegelapan dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat? Tidak. Manusia dipanggil untuk hidup di dalam terang. Hidup di dalam roh, yaitu dipimpin oleh kekuatan yang memberi hidup, yaitu Roh Kudus. Dengan hidup menurut roh, kita dipanggil untuk mengarahkan hidup pada situasi yang penuh kedamaian. Selain itu, bersama Tuhan berarti hidup yang bersedia untuk dipanggil. Dipanggil berani menjalani kehidupan di dalam penderitaannya, di dalam segala tantangannya, supaya pada akhirnya orang yang percaya hidup di dalam roh dan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada satu kejadian yang sangat mengesankan yang pernah terjadi pada tahun 1987, yaitu ada salah satu tim baseball Minnesota Twins. Tim baseball Twins ini baru saja mengalahkan Detroit Tigers dan memenangkan Piala Liga Amerika yang pertama kalinya setelah 22 tahun bertanding. 22 tahun bertanding, mereka tidak pernah menang. Dan ini pertama kalinya mereka menang. Itu sebabnya lebih daripada 50.000 orang, tua dan muda, saat itu mereka berdesakan menuju Metrodome untuk menyambut kepulangan sang juara dari Detroit. Tim ini disambut dengan penuh sukacita. Bendera pun dilambai-lambaikan, peluit ditiup. Mereka semua benar-benar bersukacita, bergembira, beriang-riang. Bahkan ada tangis kebahagiaan, penuh keharuan, mengalami akan apa yang mereka alami pada waktu itu. Kemenangan. Para pemain seperti biasa dikerumuni oleh wartawan-wartawan dari berbagai media massa. Dan di tengah kerumunan itu, seorang reporter memanggil Greg Gagne, pencetak gol Twins, dan berkomentar. Reporter itu mengatakan begini, "Pasti ini adalah saat yang terpenting dalam hidup Anda." Demikian dikatakannya kepada Greg. Dan Greg menjawab begini, "Sebenarnya tidak. Saat terpenting dalam hidup saya ialah saat saya mengundang Yesus Kristus hadir dalam hidup saya." Tidak dapat dipungkiri bahwa kita menikmati saat-saat yang indah,
tatkala berhasil mencapai tujuan-tujuan yang sulit atau meraih kemenangan. Namun sebagai pengikut Kristus, kita harus tahu bahwa saat-saat kemenangan itu tidak ada artinya sama sekali dengan saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Itu merupakan keputusan yang mengubah hidup kita untuk selamanya. Seperti yang dialami Nikodemus dalam bacaan saat ini. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, di Minggu Trinitas ini, kita kembali diingatkan bahwa karya dan relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya menjadi contoh dan pola bagi kita di dalam membangun kehidupan ini. Penghayatan terhadap Allah Trinitas kiranya membawa dan mewarnai relasi, sikap, interaksi kita di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, persekutuan kita, dan masyarakat kita. Sebagai anak-anak Allah, kiranya kita juga mampu membangun harmoni dengan semua orang. Kita semakin mencintai kehidupan ini dengan terus-menerus membagi kasih dan kebaikan, bahkan terus membangun kehidupan ini dengan berbagai tantangannya. Kita tidak membiarkan diri dipisahkan dan dicerai-beraikan oleh niat dan kuasa iblis. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menghendaki kita semua terus bertumbuh di dalam persekutuan kasih bersama dengan semua orang. Untuk itu, mari di dalam semangat dan keyakinan kepada Allah Trinitas, kita terus membangun keluarga kita, gereja kita, bangsa, menjadi suatu komunitas yang penuh kasih, sukacita, dan kebaikan. Dan dengan melakukan ini, maka pengakuan iman kita setiap minggu, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Aku percaya kepada Roh Kudus. Benar-benar menjadi nyata. Bukan hanya lewat perkataan kita. Tetapi dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Agar nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Inilah firman dari Tuhan saat ini. Amin.